Bayangkan, kamu sedang di luar negeri, di sebuah bandara, dan kamu mendengar suara seperti ini. This is the last call for passengers travelling to Rome on Alitalia flight 571, due to leave at 12:40. Will any remaining passengers please go immediately to gate 12, where the flight is now closing. Bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back with me again, Agus Gunawan in my learning YouTube channel Learn Anything. And today we are going to learn about bahasa Indonesia aja ya. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks dalam bahasa Inggris. It's called announcement text, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teks pengumuman. Remember, ingat ya, whoever, whenever, and wherever you are, sick. Kapanpun, siapapun, dan dimanapun kamu berada, pasti kalian pernah mendengar, membaca yang namanya pengumuman. Contohnya misalkan ketika kita ada di rumah, lalu tiba-tiba mendengar suara dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, ya. Nah, itu adalah contoh dari pengumuman duka cita. In English, seperti apa itu pengumuman dalam bahasa Inggris? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di monitor. Yuk kita langsung saja ke monitor. Ciao. Ini dia materi kita hari ini. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu announcement? Maka kita akan membahas fungsi sosial atau social function dari teks tersebut. Announcement adalah sebuah pemberitahuan baik resmi atau tidak resmi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang-orang tentang apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan atau kebanyakan akan terjadi atau akan dilakukan secara publik ya. Publik dalam artian umum, karena lazimnya pengumuman itu dibuat untuk kepentingan orang banyak. Itu pertama ya. Kedua, pengumuman dibuat dengan berbagai macam tujuan. Dalam hal ini bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah secara komersil atau iklan, dan juga murni untuk kepentingan publik ya, atau layanan masyarakat umum. Selanjutnya, kata announcement berarti adalah statement atau ungkapan yang diucapkan atau ditulis or printed ya, di print. Jadi kita mendengarkan informasi berupa pengumuman, bisa secara langsung seperti di awal tadi kita mendengarkan dari misalkan announcement center ya, atau misalkan pusat informasi, atau kita bisa melihatnya di tempat-tempat tertentu dengan membacanya, itu adalah printed atau written ya. Baik diucapkan atau ditulis atau printed, dan juga memiliki banyak jenis dan juga tujuannya, namun pada dasarnya memiliki karakter tersendiri atau memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang linguistic feature atau gaya bahasa, tata bahasa yang sering dipakai dalam teks announcement ini. Oke, linguistic feature of the announcement text are: pertama, biasanya teks announcement itu membicarakan situasi atau kegiatan tertentu ya, spesifik. Kita ambil contoh misalkan di sekolah, ketika sekolah akan mengadakan sebuah ujian seminggu yang akan datang. Biasanya para siswa akan diberikan pengumuman oleh sekolah baik secara langsung, spoken tadi ya, atau secara printed melalui sebuah kertas ditempel di mading, atau mungkin bisa juga langsung melalui pesan singkat, WhatsApp dan lain-lain ke siswa bahwa minggu depan akan dilaksanakan ujian. Biasanya di situ tercantum hal-hal misalkan numeric ya, tanggal berapa, kemudian di mana, dan seterusnya. Itu adalah biasanya isi-isi dari pengumuman. Itu makanya spesifik tentang ujian saja ya. Itu pertama, membicarakan situasi atau kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dan dibuat menjadi sebuah pengumuman. Itulah ya. Kemudian teks announcement juga biasanya menggunakan adverbials, time and place ya. Adverbials itu berarti adalah kata keterangan. Adverb ya, kata keterangan. Nah, ini dia. Nah, kemudian juga menggunakan preposition time and place. Preposition berarti adalah kata depan ya. Masih membingungkan nih. Adverbials, kata keterangan, fungsinya untuk menerangkan waktu dan tempat. Preposition, kata depan, fungsinya untuk menerangkan juga waktu dan tempat. Terus bedanya di mana? Nanti baru bisa kita pahami setelah melihat penjelasan dan juga contohnya ya. Kita lanjut dulu saja. Nah, ini dia. Preposition of time dulu ya. Nah, biasanya ada kata-kata seperti at, kemudian in, dan on ya.
Ini penggunaan at, in, dan on tidak bisa sembarangan. Dalam bahasa Inggris ada aturan atau rulesnya masing-masing, kapan menggunakan at, kapan menggunakan in, dan juga kapan menggunakan on. Ketiganya memiliki arti yang sama sebetulnya ya. Dalam bahasa Indonesia berarti adalah kata pada hari apa, pada jam berapa, pada bulan apa, pada tahun kapan, dan seterusnya. Pertama kita bahas ungkapan atau kata depan at ya. At ini dipakai untuk mengungkapkan jam ya, clock times, kemudian holiday periods atau periode liburan, dan juga waktu-waktu tertentu, exact time pada satu hari ya. Contohnya at night pada malam hari. Kemudian at 7 o'clock pada jam 7. Sekarang ungkapan atau kata depan in. To discuss month, season, years untuk mengungkapkan bulan, musim, tahun, centuries itu abad ya, dan juga general time of a day, waktu yang umum dalam suatu hari. Contohnya in the past pada masa lalu, in November pada bulan November, in the morning pada pagi hari. Khusus pagi biasanya memiliki rentan waktu yang sedikit agak panjang. Misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu masih bisa dianggap sebagai waktu pagi ya. Beda dengan at. Ketika at bilang misalkan lebih spesifik jam 7 pagi, ya udah jam 7 pagi saja gitu ya. Perbedaan antara keduanya mungkin bisa dilihat pada rentan waktunya. Ini lebih spesifik ya untuk yang at. Kemudian untuk yang in dia sedikit memiliki waktu yang agak sedikit panjang gitu ya. Ada rentan waktu yang sedikit panjang. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan on atau kata depan on. To discuss certain portion days of a week, untuk membicarakan atau mengungkapkan beberapa hari dalam seminggu. Kemudian untuk mengungkapkan tanggal yang spesifik atau tanggal-tanggal spesial ya. Kemudian mengungkapkan weekends, akhir pekan, dan juga mengungkapkan satu hari penuh. Yang agak beda nih ya dengan di atas. Contohnya misalkan on Friday pada hari Jumat, mencakup pagi, siang, dan sore dan sampai malam, itu mencakup satu hari, maka menggunakan kata on Friday. Kemudian on weekends pada akhir pekan, di mana termasuk hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kemudian on July 10 pada tanggal 10 Juli, ini mengungkapkan spesifik waktu tanggal 10-nya ya, bukan bulannya. Mengungkapkan bulan Juli menggunakan in seperti tadi di atas. Sementara mengungkapkan tanggalnya spesifik tanggal 10 Juli menggunakan on. Oke, mungkin pembahasan tentang preposition, time and place, adverbials time and place akan saya coba bahas di video selanjutnya ya. Kita akan buat khusus untuk materi ini biar nggak ketukar kapan kita mengungkapkan at, in, dan on, baik itu pada waktu atau tempat. Lanjut dulu sekarang preposition of place ya. Kata depan waktu berarti pada dalam bahasa Indonesia, sementara preposition of place, kata depan tempat, dari ketiganya ini memiliki arti di ya. Sama at, in, dan on juga ya. Dan penggunaan kata at, in, dan on jangan sampai tertukar juga. Itulah peraturan yang biasanya memang agak sedikit banyaknya menantang kita ya, yang bukan native speaker, orang Indonesia ketika belajar bahasa Inggris. Oke, yang pertama kata depan at, to show a certain points, untuk membicarakan atau menunjukkan tempat tertentu ya, spesifik lah. Misalkan contoh at school, di sekolah. Sekolah kayak gimana? At home, di rumah. At bank, dan seterusnya. Kita lihat dulu contoh yang keduanya, yang in. To show an enclosed space, untuk menyatakan atau menunjukkan lokasi yang tertutup, indoor mungkin atau dalam sebuah lingkup tertentu. Contohnya misalkan in class, di dalam sebuah kelas. Oke, berarti ketika kita ingin menyatakan sekolah, di sekolah menggunakan kata at. Tapi ketika ingin mengungkapkan lebih spesifik di sebelah mananya, misalkan di kelas, kita menggunakan in. At school, in the class, maybe seperti itu ya. Yang ketiga, mengungkapkan tempat menggunakan kata depan on. To show a surface, untuk menunjukkan sebuah permukaan ya, atau di atas sebuah permukaan lah, lantai misalkan. Contohnya on the floor, di lantai. Di mana kamu berada? At school. Persisnya di mana? In the class. Kemudian kamu ngapain di kelas? I'm lying on the floor ya. Oke, contoh seperti itulah. Saya berada di sekolah, persisnya di mana? Di sebuah kelas. Ngapain? Berbaring di atas lantai, menggunakan kata on ya. On the ground, di tanah. On the highway, di jalanan atau di jalan raya. Kemudian on the marsh,
di permukaan planet Mars maybe ya, on my motorcycle, oh di atas motor saya. Itu perbedaan menggunakan at, in, dan on. Kembali saya ingatkan, nanti kita akan buat video khusus tentang adverbials dan juga preposition, time and place. Lanjut dulu, oke? Nah, ini dia contoh dari pengumuman yang tertulis ya, atau written or printed. Kita baca dulu isinya seperti apa pengumuman ini. Diawali dengan kata attention. It is announced to all 12th grade students to attend additional lesson that will be start on 2nd until 14 March 2020. For those who live not enrolled yet are expected to fill the registration form in the front office. All students are strongly recommended to take an additional class to be successful in the final examination. Oke, ini adalah contoh pengumuman yang disampaikan sekolah kepada siswanya ya, untuk mengadakan pelajaran tambahan sebagai persiapan menuju ujian akhir atau ujian nasional ya. Dari contoh pengumuman ini dapat kita lihat beberapa ciri-ciri kebahasaan yang tadi kita bahas sebelumnya, seperti ada kata on di sini nih ya. On ini menunjukkan tadi ya, preposition of time ya, menunjukkan waktu. Kenapa tidak menggunakan kata depan at atau in? Karena seperti sebelumnya kita bahas, kata on ini digunakan untuk menunjukkan tanggal spesifik ya. Dalam hal ini adalah spesifik tanggal 2 sampai tanggal 14, makanya menggunakan on. Tidak bisa menggunakan at atau in. Selanjutnya kita juga bisa menemukan preposition of place ya di kata depan in di sini. In ini menunjukkan preposition of place ya, sorry. Nah, kenapa tidak menggunakan at atau on? Karena tadi ketika menunjukkan tempat di depan ruang kantor yang notabene adalah di dalam sebuah gedung sekolah, berarti ini tertutup ya, indoor, maka kita harus menggunakan ungkapan atau kata depan in, bukan at atau on ya. Nah, itu salah satu contoh ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah teks pengumuman ya. Selanjutnya, selain ciri-ciri kebahasaan di dalam sebuah teks announcement juga terdapat pola ya, atau semacam bentuk umum dalam sebuah teks pengumuman. Oke, general structure of announcement text. Yang pertama, biasanya ada opening atau pembukaan. Opening ini diungkapkan bisa misalkan seperti greeting ya, good morning, attention, kemudian attention please, good afternoon passenger dalam pesawat, selamat siang para penumpang, seperti itu ya. Itu untuk bagian pembuka ya. Kemudian bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tentunya bagian isi atau body ya, the main part of content. Ini adalah bagian paling utama dalam sebuah pengumuman. Bagian ini biasanya mencantumkan hal-hal penting seperti misalkan kapan kegiatannya akan dilaksanakan, tepatnya pada jam berapa, tempatnya di mana, dan lain-lain. Nah, kemudian ini closing juga boleh ada, boleh tidak ada, additional ya. Untuk pengumuman yang sifatnya mungkin resmi, untuk hal-hal penting baiknya menggunakan closing. Closing ini bisa berupa statement, bisa berupa pesan, atau bisa merupakan mencantumkan kontak person dari official atau panitia kegiatan yang akan melaksanakan sebuah kegiatan dan lain-lain. Kita lihat contoh di announcement berikut ini ya. Ini announcement disampaikan printed ya atau written di WhatsApp ya. Nah, kata announcement ini di atas bisa kita anggap sebagai opening ya, atau bolehlah head ya, kepalanya. Itu openingnya menggunakan kata announcement. Bisa diganti menyesuaikan waktu, good morning, good afternoon. Nah, kemudian untuk bagian ini ya, berarti ini adalah body ya, atau main part of the announcement, bagian utama dan yang paling penting isi dari announcement tersebut. Don't forget to bring a dictionary in next lesson. Everybody must have a dictionary because we will read a story no excuse the student who don't bring the dictionary. It is used to help you in learning English. Mengingatkan bahwa minggu depan akan ada pelajaran bahasa Inggris. Setiap siswa wajib membawa kamus ya. Tidak ada alasan tidak membawa kamus karena ini sangat penting untuk membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Ini ada kata preposition in ya. Kemudian ada lagi in lagi. Ada bagian closing. Closingnya itu ini ya. Thank you Miss Rafika ya. Terima kasih dari yang mengirim, yang membuat pengumuman adalah Ibu Rafika. Nah, itu adalah contoh dari pengumuman yang disampaikan written ya, atau tertulis dan disampaikan melalui aplikasi social media atau messenger WhatsApp.
biasanya kita sering ya lihat-lihat seperti ini, baik di grup keluarga ada pengumuman apa disampaikan melalui grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp kelas, dan lain-lain ya. Lanjut, tadi kita mempelajari struktur dan juga ciri kebahasaan mungkin dari sisi sebagai reader atau kita pembaca ya. Nah sekarang bagaimana apabila kita sebagai yang membuat pengumuman? Maka di sini saya berikan tips-tips ya, how to write an announcement, bagaimana caranya membuat sebuah pengumuman. Yang pertama, be direct and concise ya, langsung ke intinya saja. Jangan bertele-tele, jangan bulak-belok dulu, jangan muter-muter dulu, langsung ke intinya saja ya. Jadi biar pembaca atau pendengar langsung mengerti dengan cepat dan bisa langsung memberikan respon yang sesuai. Kemudian write in the right tone, tulis atau ucapkan dalam intonasi atau bahasa yang tepat, sesuai ya. Jika misalkan memberikan kabar bahagia, maka dengan ekspresi yang bahagia pula atau menyenangkan. Jangan dibalik, kabarnya bahagia tapi cara menyampaikannya sedih, kan jadi aneh gitu ya. Kemudian present in a complete and plain way. Nah ini khususnya untuk pengumuman yang bersifat resmi ya, ketika akan mengadakan sebuah acara yang mungkin lumayan gede gitu ya, atau lumayan penting, maka harus disampaikan secara jelas dan terencana. Mulai dari misalkan kita akan mengadakan acara study tour, maka pengumumannya harus berisi rencana ke depan seperti apa, mulai dari tanggalnya kapan persisnya, jadwalnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi biar pembaca atau listener, para pendengar juga tidak banyak nanya pada akhirnya ya, karena memang sudah jelas tercantum di pengumuman. Next, write a short, straight to the point, and friendly. Ini untuk positive news. Jadi ketika kita ingin menyampaikan kabar bahagia, menyenangkan, tulisnya pendek aja, nggak usah panjang-panjang ya. Straight to the point, langsung ke intinya, dan dengan bahasa yang ramah, friendly ya. Jangan bikin emosi. Next, if the news is bad, kebalikannya nih. Kalau kabar buruk, kabar sedih misalkan, add message of understanding and optimism to your announcement in a respectful tone. Jadi kalaupun beritanya sedih, kita tambahkan pesan-pesan yang bisa menggugah ya optimisme, jangan putus asa. Kemudian juga cara penyampaiannya juga mungkin tidak membuat tambah sedih dan sebagainya. Next, for serious matter we better use a formal announcement. Untuk hal-hal yang serius, yang resmi, sebaiknya kita menggunakan gaya bahasa yang resmi pula ya, menyesuaikan. Kemudian consider who the announcement is for. Pertimbangkan kira-kira siapa yang akan membaca atau mendengar pengumuman kita. Biasanya kalau memang pengumuman ini untuk teman-teman sebaya kita, millennials, gunakan juga bahasa yang casual biar mereka pun tertarik gitu ya. Jangan sampai untuk anak muda tapi bahasanya tua, nanti mereka nggak tertarik gitu ya. Apa sih ini kok kolot banget. Begitupun sebaliknya, older people might prefer a formal announcement. Untuk orang yang sudah lebih dewasa dari kita, maka kita sebagai anak muda yang membuat pengumuman wajib hukumnya menggunakan bahasa yang sesuai, sopan, santun, pokoknya enak dibaca lah ya, atau enak didengar. Nah itu adalah tips-tips how to write an announcement. Bagaimana kita sebagai pembuat pengumuman ya, jika kita sebagai orang yang membuat pengumuman. Itu adalah tips-tipsnya. Kemudian rangkuman atau kesimpulan dari materi kita tadi ya, dari awal sampai akhir. Pertama, fungsi dari announcement ini adalah untuk memberikan informasi ya kepada orang-orang tentang apa yang sedang terjadi, sudah terjadi, atau lebih biasanya dipakai untuk event-event kegiatan yang akan dilakukan. Maka biasanya menggunakan announcement atau menggunakan teks pengumuman agar acaranya terlaksanakan dengan baik ya. Kemudian juga announcement means spoken or written statement. Bisa disampaikan secara langsung menggunakan suara kita, bisa juga ditulis. Itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari announcement atau pengumuman. Kemudian it's written for several kinds, either commercial or public service. Pengumuman ini alat yang universal, bisa dipakai untuk beriklan atau untuk layanan publik ya, menyesuaikan juga lah. Kemudian linguistic future, membicarakan situasi atau kegiatan yang spesifik ya, tidak kemana-mana, fokus ke sebuah kegiatan atau fokus ke sebuah situasi. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, dan juga menggunakan preposition, kata depan dari waktu dan tempat juga. Nanti dua ini kita bahas di next video biar kita juga nggak salah ya dalam menempatkan at, in, dan on, seakan-akan mudah padahal ternyata memiliki rulesnya sendiri gitu. Terakhir,
Bentuk umum atau general structure dari announcement ini ada 3, ada opening ya. Kita bisa menggunakan kata-kata atau sapaan, good morning, good evening, dan lain-lain, atau announcement, that's very simple. Oke, dan kemudian juga harus juga memiliki isi ya. Tentu ini yang pesan yang disampaikan adalah body-nya ya. Inti dari pengumuman adalah isinya tentunya. Terakhir, closing. Closing ini opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Ketika diperlukan silahkan pakai, kalau tidak ada that's okay, nggak usah pakai ya. Oke, seperti biasa dan harus dibiasakan, saya akan memberikan contoh pengerjaan soal ya. Biasanya juga memang sering muncul di ujian-ujian announcement ini ya. Teksnya adalah, mohon perhatiannya pada seluruh siswa kelas 12 diundang untuk menghadiri seminar pagi dengan tema bagaimana mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Kamu akan belajar banyak dari Pak Budi Umar sebagai seorang konsultan pendidikan terkenal ya, well known. Kompon adjektif nih. Pada tanggal 27 Juli 2018 jam 7:30 pagi, tepatnya di aula utama sekolah ya. Jangan sampai ketinggalan, bangkunya terbatas atau tempatnya terbatas. To reserve your seat, please call Kemal at this number ya. Contoh pengumuman ini lengkap ya, ada opening, kemudian body-nya ya dengan informasinya cukup jelas. Soal pertama, keuntungan apabila siswa mengikuti seminar tersebut adalah apa saja? Kita bisa eliminasi jawaban yang A, C, D, dan E. Why? Kenapa dieliminasi? Karena memang yang A salah. Seminar bukan untuk bertemu konsultannya, tapi yang kita ambil adalah apa yang diucapkan atau disampaikan oleh konsultannya ya. Yang C kenapa salah? To teach strategis, untuk mengajari strategi. Kalau mengajari tugasnya guru dong ya. Yang saya salah D, untuk mendapatkan kesempatan gratis. No ya, memang gratis walaupun terbatas tapi gratis, itu bukan. D salah. E, to be a presenter in that seminar. Apa iya jadi presenter semuanya? Nggak mungkin ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. To prepare the final examination, sesuai dengan judulnya adalah how to prepare for the final examination. Soal yang kedua, who will come to the morning seminar? Siapa yang kira-kira akan datang ke seminar tersebut? Sudah jelas jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Karena all student, tidak spesifik menjelaskan. Kelas 12 saja seperti yang ada di teks. A salah. Kemudian apakah ya Mr. Umar doang? Dia kan pembicara ya, tentu ada penontonnya dong. Yang D kenapa salah? All student and their neighbor. Ngaco, semua siswa dan juga tetangganya, salah ya. E, student who is the best. Ini bukan untuk siswa pilihan, karena memang untuk kelas 12 yang kira-kira ingin mempersiapkan diri, ngerasa belum siap dengan ujian nasional, maka jawabannya adalah yang betul yang C ya, student of class 12. Soal ketiga, ada ungkapan atau ada kalimat to reserve your seat please bla 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 bla. Pertanyaannya adalah the word reserve is closest in meaning to. Kata reserve ini mengandung arti yang sama dengan atau sinonimnya dengan apa ya? Kita bisa memilih jawaban yang A, book ya. Ini bukan buku, tapi kata lainnya adalah booking atau memesan. Nah, apakah membeli? Nggak ada tiket yang dijual. Apakah get? Bukan ya. Mendapatkan seat, duduk doang juga bukan. Confirm? Bukan. Jawabannya adalah reserve bisa diartikan juga atau sinonim dengan kata book ya, atau memesan. Saya mau ngasih tahu ke kalian bahwa dari teks seperti ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk seperti ini nih ya. Yang ditanyakan biasanya adalah from the text that we know that, dari teks di atas apa kesimpulan, ini menanyakan kesimpulannya apa ya, nanti dilihat pilihan jawabannya apa. Kemudian text is written to, ini ditanyakan tujuannya, tujuan kenapa dibuatkan pengumuman tersebut, pilihan jawabannya ada ya. Kemudian what should the student do to join the event, ini mempertanyakan chance ya, atau kemungkinan apa yang akan terjadi jika acara tersebut dilaksanakan. What does the text announce, apa yang disampaikan atau apa yang diumumkan, ini lebih kepada noun-nya ya, acaranya apa kan gitu. Yang ditanyakan adalah noun-nya. Kemudian selanjutnya who make the announcement, yang ditanyakan adalah writer-nya ya, atau siapa yang menulis pengumuman tersebut. Contoh pertanyaan lain adalah the announcement is addressed to, yang ditanya adalah addressed-nya atau targetnya ya, siapa yang akan kira-kira membaca atau untuk siapakah pengumuman ini dibuat. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul dalam ujian berhubungan dengan teks announcement. Next, kita akan coba mengerjakan soal listening dari teks announcement ini. Berikut adalah teksnya. This is an important announcement. Due to extreme weather conditions, Stockholm
Nah, itu adalah announcement-nya. Kerjakan soal berikut. Jawaban bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat akan saya berikan giveaway. Giveaway-nya apa? Kejutan ya. Oke, cukup dulu. Sekarang kita kembali ke kamera. Back to camera. Hahaha, that's it for today about announcement text. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang terus video ini sampai paham. Jika ada pertanyaan, kritik, atau bahkan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Thank you one more time for watching this video. I'm Agus Gunawan sign up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.